Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini dan kali ini gue akan membahas tema atau topik yang cukup menarik dan juga unik karena kita di sini akan membuka wawasan tentang tanaman-tanaman yang awalnya diremehkan tapi sekarang dicari-cari. Nah, tanaman apa sih yang kali ini akan Mas Gin coba untuk bahas? Terus stay tune di video ini. Nah, tanaman kali ini adalah tanaman yang nggak apa ya, nggak asing sih sebenarnya di telinga dan juga penglihatan kalian karena ini udah banyak banget ada di perkotaan sebenarnya. Nah, tanaman apa sih itu? Ini dia. Ya. Nah, kalian tahu ini tanaman apa? Ayo, ada yang tahu? Ini adalah tanaman kelor. Nah, tanaman kelor ini adalah salah satu tanaman yang akan gue bahas kali ini, yaitu tanaman yang awalnya diremehkan tapi sekarang dicari-cari. Sebenarnya tanaman kelor ini bukanlah tanaman yang benar-benar pure diremehkan ya, tapi dipandang sebelah mata karena tanaman kelor ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Kalau misalnya kalian, apalagi gue ya, di waktu kecil gue tuh sering banget kayak ngedengar uh, daun kelor ini bisa untuk mengusir setan atau menghilangkan santet. Wah, cukup serem sih kalau misalnya kita menelisik di masa lalu ya, karena ini dianggap sebagai hal yang mistis. Tapi sekarang hal itu sudah benar-benar berubah. Kenapa? Karena sekarang daun kelor ini seakan-akan menjadi primadona, khususnya primadona bagi pengobatan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan bagi anak-anak dan bayi yang masih dalam masa pertumbuhan untuk mengkonsumsi tanaman ini. Nah, kenapa sih WHO sampai menganjurkan anak-anak atau bayi untuk mengkonsumsi si kelor ini? Nah, ternyata di dalam daun kelor ini terdapat banyak kandungan yang melebihi tanaman-tanaman yang lainnya. Misalnya, potasium yang 3 kali lipat lebih daripada pisang. Wah, terus yang berikutnya mengandung kalsium 4 kali lipat daripada susu. Lalu memiliki vitamin C 7 kali lipat daripada jeruk. Nah, dan juga vitamin A 4 kali lipat daripada wortel, dan yang terakhir 2 kali lipat protein daripada susu. Wah, ini kandungannya sangat sangat tinggi ya, bisa melebihi buah-buah dan juga susu yang tadi gue sebutin. Jadi ini tanaman sekarang jadi primadona banget sih, sampai WHO aja. Jadi penelitiannya itu sebenarnya udah dari 1980-an, tapi untuk Indonesia khususnya ini baru apa ya, baru booming belakangan-belakangan ini sih. Di tahun 2 sampai 3 tahun ini orang-orang tuh selalu mencari daun kelor untuk penyembuhan. Dan ya bener aja, jadi WHO ternyata sudah tahu kandungan ini dari lama ya. Dan selain itu, organisasi WHO ini juga menobatkan pohon ini sebagai miracle tree. Maksudnya apa? Jadi pohon ini termasuk, atau tanaman ini termasuk tanaman yang memiliki keajaiban ya. Karena asal kalian tahu, tanaman ini menjadi penolong bagi negara-negara miskin di sekitar Afrika selama 40 tahun karena harganya yang murah. Jadi tanaman ini sangat apa ya, bermanfaat gitu. Apalagi bagi negara-negara yang miskin karena harganya yang murah, sehingga negara-negara yang miskin pun bisa membeli tanaman ini. Jadi ini termasuk tanaman miracle tree yang dianjurkan atau dinobatkan oleh WHO. Nah, selain itu juga tanaman kelor ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, itu juga yang menjadi faktor di mana daun kelor ini selalu dicari-cari oleh kalangan-kalangan yang ingin mencari obat-obatan.
dan ini salah satu opsinya. Jadi tanaman kelor ini dapat menyembuhkan alergi, herpes, lalu sakit rematik, menghilangkan flek wajah, dan yang ini salah satu manfaat penyembuhan yang sangat-sangat dicari oleh orang-orang, yaitu dapat mengurangi atau membantu mengatasi kanker. Nah, jadi itulah alasannya kenapa tanaman ini menjadi primadona dalam pengobatan. Tapi salah satu hal yang harus kalian tahu adalah jangan sampai kalian mengkonsumsi bagian yang lain selain daun dan juga biji. Itu yang gue tahu ya. Jadi biji dan daunnya ini bisa dikonsumsi. Jadi kalian jangan coba-coba untuk mengkonsumsi bagian batang atau akarnya, karena bagian batang dan akarnya ini menurut apa yang gue baca dari berbagai literatur mengandung senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Jadi kalau kalian pengen mengkonsumsi daun kelor, cukup konsumsi daun kelornya yang bagian daun mudanya aja. Nah, yang bagian daun mudanya kalian petik dan kalian jadikan sayur bening atau sayur-sayur yang lainnya. Jadi hindari mengkonsumsi bagian lain selain biji dan juga daunnya. Dan hebatnya lagi, daun kelor ini sekarang sudah dijual di berbagai tempat dan juga sudah mulai berkembang produk-produk tingkat keduanya, kayak misalnya teh daun kelor, ekstrak daun kelor, lalu yang menjual daun kelornya aja, dan masih banyak lagi produk-produk yang berasal dari daun kelor ini. Jadi bisnis daun kelor ini sebenarnya menarik banget, karena gue juga pernah menanam daun kelor ini untuk dijual, dan lumayan waktu itu gue jual benihnya yang masih kecil itu sekitar 75.000, dan itu dibeli. Luar biasa kan? Itu jadi bisnis yang menarik sih kalau misalnya kalian menjual daun kelor ini, ya kan? Ya, mungkin sebatas itu aja untuk video kali ini tentang tanaman yang awalnya diremehkan namun sekarang dicari-cari. Mungkin kedepannya gue akan coba untuk mencari-cari lagi tentang tanaman-tanaman yang awalnya diremehkan dan sekarang dicari-cari. Nah, makanya untuk teman-teman yang baru nonton video gue, jangan lupa tonton terus video-video gue yang sebelumnya, karena belakangan ini gue selalu membahas tentang perkebunan dan juga perkebunan. Nah, jadi kalian bisa tonton video-video sebelumnya tuh. Dan selain itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kenapa? Karena gue sangat membutuhkan itu agar gue bisa lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat yang lainnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Jaga terus kesehatan dan sampai jumpa di video-video berikutnya.